Nah, untuk membangun perlekatan dengan si kecil yang baru lahir, sebaiknya kita juga memperhatikan beberapa hal yang ini. 1. Pengetahuan dan informasi yang cukup. Sebaiknya moms mulai membaca pada trimester ketiga. Yang kedua, cari petugas kesehatan yang mau melakukan inisiasi menyusu dini dan mengupayakan optimal selama 1 jam. Kemudian, moms juga bisa mencoba posisi berbaring dalam proses penyusuan. Selanjutnya, moms juga bisa mencari posisi dan perlekatan yang nyaman baik untuk moms dan si kecil. Yang keempat, moms perlu merasakan bahwa ini ergonomis dan nyaman, karena posisi dan perlekatan yang tepat tidak akan menyebabkan rasa nyeri dan sakit. Hai moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Nisa Fatoni, SPOG IBCLC. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang posisi dan perlekatan sebagai kunci sukses menyusui. Pengen tahu videonya? Untuk melihat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Hai moms, kali ini kita bahas ya tentang posisi dan kita coba-coba tentang posisi ini. Ada 4 posisi yang akan kita coba. Yang pertama adalah posisi cradle hold. Jangan lupa, dengan posisi cradle hold kita bisa menempatkan bantal di punggung sehingga kita nyaman saat bersandar. Kemudian, gunakan juga satu bantal untuk menjadi alas si kecil. Kemudian, kita bopong si kecil dengan posisi seperti ini dan gunakan lengan sebaliknya untuk menyangga bagian punggung. Ketinggian yang ini sangat nyaman bagi bayi karena mulutnya setinggi payudara. Kemudian kita juga memungkinkan posisi telinga dan lengan atas dalam satu garis lurus. Nah, ini posisi cradle hold dapat digunakan sebagai posisi yang favorit sambil moms melanjutkan aktivitas, menonton TV, atau bersantai. Posisi yang kedua adalah posisi crossover hold. Mirip dengan posisi cradle hold, hanya lengan yang digunakan adalah lengan yang satunya, sehingga lengan kanan menyangga dari belakang, kemudian menggunakan payudara pada sisi sebaliknya. Seperti ini. Posisi dokapannya masih sama dan memungkinkan ketinggian yang juga nyaman buat si bayi. Dan telinga dan lengan atas juga tetap dalam satu garis lurus. Posisi yang ketiga adalah football hold. Posisi ini kita sarankan pada moms yang bersalin dengan operasi sesar ataupun memiliki 2 bayi sekaligus, sehingga memungkinkan untuk menyusui 2 bayi dalam satu waktu. Pegang bagian belakang tengkuk bayi dan juga punggung dengan satu lengan. Kemudian, posisi badan bayi ada dalam lengan yang kita apit. Kemudian, kita bisa menyangga menggunakan bantal untuk menyangga lengan kita, seperti ini. Jika ada 2 bayi, maka kita bisa membawa dengan posisi seperti ini. Sangat mudah bukan? Kemudian posisi yang keempat. Posisi ini biasa saya sebut sebagai obat begadang paling manjur. Kenapa? Karena dengan posisi ini, moms memungkinkan diri untuk istirahat dengan posisi yang nyaman. Baik, posisi berbaring ini, maka yang moms lakukan adalah berbaring dengan nyaman, kemudian sangga bagian punggung moms dengan bantal, dan bayi juga dimiringkan menghadap ke moms, dengan bagian belakang punggung bayi juga disangga dengan bantal. Sehingga tetap telinga dan lengan atas dalam satu garis yang lurus. Nah moms, yuk sekarang kita bahas tentang perlekatan menyusui, karena perlekatan menyusui juga tidak kalah penting dalam pengosongan payudara. Nah, kita singkat dengan amoeba, ya. Areola adalah bagian hitam di sekitar puting. Nah, sebagian besar areola sebaiknya masuk ke mulut bayi. Kemudian mu adalah untuk mulut bayi yang terbuka lebar, sehingga sebagian besar areola tadi bisa diakomodir masuk ke mulut bayi. Kemudian B adalah untuk bibir bayi yang terpuntir keluar.
Kemudian da adalah untuk dagu bayi yang menempel ke bagian bawah payudara ibu. Sehingga posisinya kurang lebih seperti ini. Posisi dan perlekatan adalah esensial untuk pengosongan payudara yang lebih baik, sehingga ada stimulasi produksi yang terbentuk dan menjamin kecukupan ASI yang lebih baik. Nah, Moms, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam posisi dan perlekatan. Yang pertama, Moms perlu merasakan nyaman. Sebaiknya, jika masih ada nyeri atau kesakitan, kita bisa memodifikasi dari posisi dan perlekatan ini. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahwa pipi si kecil ini tidak kempot, sehingga pengisapannya akan baik. Yang ketiga, perhatikan bahwa yang ada adalah suara menelan, bukan decakan seperti itu ya, Moms. Nah, Moms, kita perlu juga tahu nih beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari menyusui. Kita bagi menjadi dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, Moms, faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal artinya faktor ini berada dalam diri Moms sendiri. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya diasosiasikan dengan pemahaman yang lebih baik tentang menyusui. Yang kedua adalah faktor pengetahuan yang Moms juga bisa upgrade dengan melihat video serupa semacam ini. Pengetahuan tentang ASI bisa tentang inisiasi menyusui dini, posisi dan perlekatan, tanda baik kecukupan ASI, dan bagaimana meningkatkan kecukupan ASI dan produksinya. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor sikap dan perilaku. Saya yakin bahwa sikap dan perilaku Moms yang positif dan percaya diri dapat meningkatkan kesuksesan dalam menyusui. Kemudian, yang keempat adalah faktor psikologis atau faktor galau. Kenapa? Karena secara estetika, perubahan payudara sudah terjadi sejak masa kehamilan, bukan di masa menyusui. Sehingga tetap lanjutkan menyusui karena perubahan bentuk payudara sudah berlangsung secara alami. Yang kedua adalah faktor tekanan batin. Sebaiknya jika ada ketidakyakinan, Moms mulai membimbing dengan afirmasi positif, sehingga endorfin ataupun hormon yang dikeluarkan saat kita berbahagia bisa terus diluncurkan. Untuk faktor fisik ini, sebenarnya beberapa Moms menjadi takut saat ada penyakit kemudian sambil menyusui. Padahal jarang sekali penyakit yang perlu mengharuskan Moms untuk menghentikan proses penyusuan. Tetap lanjutkan menyusui jika perlu dengan pendampingan dokter sesuai dengan kewenangan klinisnya. Hal ini akan jauh lebih baik karena beberapa penyakit bahkan tetap bisa lanjut menyusui daripada memberikan makanan pendamping ASI yang lebih dini atau mengganti dengan susu buatan yang lain. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor emosional. Menyusui perlu didukung dengan situasi yang positif, karena dengan kepercayaan diri dan keyakinan, Moms akan menghasilkan hormon oksitosin, yaitu hormon yang mengalirkan ASI jauh lebih banyak dan dahsyat. Sehingga, hempaskan semua kegalauan, rasa yang tidak yakin, merasa ASI kurang maupun ASI tidak cukup. Ganti dengan afirmasi positif, bahwa Moms bisa menyusui, Moms bisa menghasilkan ASI yang cukup bahkan berlebih untuk si kecil. Dengan keyakinan ini, saya yakin Moms bisa lancar dan berhasil dalam proses menyusui. Nah Moms, selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal yang dari luar, namun juga berpengaruh dalam keberhasilan proses penyusuan ini. Yang pertama dan tidak kalah penting adalah peranan dad dalam proses penyusuan. Coba diskusikan dan minta dukungan dari orang yang paling Moms cintai. Karena dads yang meyakinkan bahwa perubahan anatomi dan estetika tidak lagi penting, namun diprioritaskan pada si kecil yang sehat akan jauh memberikan dukungan yang signifikan pada Moms. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari sosial budaya. Nah, Moms harus fokus ya, dan jangan khawatir. Karena Moms yang bekerja tetap bisa melakukan dan memberikan yang terbaik dengan memerah ASI. Kemudian yang kedua, hempas deh
pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan. Kenapa? Sekarang persepsinya adalah bahwa menyusui dengan susu buatan jauh lebih mewah. Are you sure? Tidak, moms. Tetap yakin bahwa ASI adalah yang terbaik dan satu-satunya yang dibutuhkan pada masa menyusui eksklusif. Kemudian, yang ketiga, ASI juga tidak pernah ketinggalan zaman. Bahwa dengan pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang memadai, justru itu akan menggiring moms untuk memberikan ASI secara eksklusif dan melanjutkannya sampai 2 tahun. Jadi, justru moms masa kini akan memberikan ASI karena yakin bahwa itu yang terbaik untuk si kecil dan tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh si kecil selain ASI pada masa ASI eksklusif. Ada juga faktor tentang petugas kesehatan. Sebaiknya saya sarankan moms untuk memulai kontak menyusui sejak saat moms berada di trimester ketiga. Coba pilih dokter ataupun bidan yang akan mengakomodir dan mendukung proses penyusuan dengan menyediakan layanan inisiasi menyusu dini dan juga rawat gabung antara moms dengan si kecil. Nah moms, sebaiknya kita perlu mewaspadai terhadap informasi-informasi yang salah. Saran saya, moms selektif dalam membaca referensi. Karena kadang-kadang ada informasi yang mungkin berasal dari petugas kesehatan ataupun media-media, namun tidak berdasarkan referensi yang akurat. Sebaiknya dihindari informasi yang berbau seperti, contohnya, ada beberapa yang menggunakan kata-kata medikalisasi. Susu buatan A menghasilkan bayi yang lebih pintar. Nah, coba, ini adalah contoh referensi yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yakinlah bahwa ASI adalah yang terbaik untuk si kecil. Jadi, ASI jauh memberikan tingkat intelijensia yang lebih tinggi daripada bayi-bayi yang disusui dengan susu buatan. Nah, faktor yang juga tidak kalah penting adalah faktor pengelolaan laktasi di kamar bersalin. Sebaiknya, janin setelah dilahirkan langsung dilakukan inisiasi menyusu dini, sehingga si kecil didekatkan pada dada moms, kemudian memulai proses inisiasi menyusu dini. Kemudian, hindarkan pemisahan antara si moms dan si kecil, sehingga tetap bisa melakukan rooming in atau rawat gabung, sehingga kapanpun si kecil ingin atau menampakkan tanda-tanda lapar, moms bisa langsung menangkap respons itu dan memulai pemberian ASI. Nah moms, untuk menyusui si kecil yang baru lahir, sebaiknya kita membekali diri dengan pengetahuan dan informasi tentang menyusui. Yang kedua, upayakan skin-to-skin contact ini optimal selama 1 jam. Diskusikan ya dengan dokter dan bidannya. Kemudian yang ketiga, mari kita cari posisi dan perlekatan yang nyaman untuk moms dan si kecil. Yang keempat, sebaiknya moms juga merasakan apakah posisi ini nyaman atau justru merasa nyeri. Karena posisi menyusui dan perlekatan yang baik, seharusnya moms merasakan nyaman dan tidak ada rasa sakit. Nah, tadi video tentang posisi dan perlekatan menyusui. Jika suka videonya, jangan lupa untuk klik like, share, dan komen ya.